Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 603. Bagaimana seorang pencuri dibuat? Jawaban Chu Chen benar-benar sempurna. Liu Ruyan tersenyum lembut, lalu duduk di tepi tempat tidur, mengambil topeng ungu, dan memasangnya di wajahnya. Apakah aku benar-benar mirip dengan temanmu di kota Ria? Saat Liu Ruyan mengenakan topeng, Chu Chen merasa seolah-olah dia melihat lagi pencuri Huoyan di kota Ria yang datang dan pergi tanpa jejak dan mengalahkan Zhao Xuanfeng, pemimpin sekte Tianji. Perbedaannya adalah adegan telah berubah dari Elmota Manor yang penuh pembunuhan menjadi tempat tidur empuk dan besar dengan lebar 1,8 meter. Liu Ruyan mengenakan topeng ungu dan duduk di tepi tempat tidur besar, dengan kaki disilangkan dan pahanya terlihat putihnya yang lembut seperti susu. Siapa sangka ternyata dialah pencuri ternama sedunia bernama Huoyan. Chu Chen mengalihkan pandangannya dan duduk di samping papan catur dekat ambang jendela. Jika kamu tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, siapa yang berani menghubungkan gadis suci istana Beihua dan pencuri besar Huoyan? Siapa orang-orang yang mengetahui rahasia ini? Chu Chen mulai bertanya dengan rasa ingin tahu. Untuk saat ini, hanya ada kamu, jawab Liu Ruyan. Chu Chen terkejut, dia pikir setidaknya beberapa kerabat Liu Ruyan tahu. Jika Zhao Xuanfeng tidak cukup cerdik untuk menjebakku atas kematian Elmota, aku tidak akan meminta kerjasamamu. Liu Ruyan berkata, kalau begitu, selain aku, tidak ada seorang pun di dunia ini yang mengetahui identitas sebenarnya dari pencuri besar Huoyan. Apa yang membuatmu memilih jalan sebagai pencuri yang sopan? Chu Chen terus bertanya. Liu Ruyan berbaring di tempat tidur, menyandarkan kepalanya di tangannya, menatap langit-langit, kakinya yang panjang, yang tidak memiliki tempat untuk beristirahat. Ragu-ragu sejenak sebelum berbaring telentang di tempat tidur. Saya tidak pernah berpikir untuk menjadi pencuri yang sopan. Awalnya, itu karena hobi pribadi saya. Saya suka mengoleksi lukisan Tiongkok kuno. Setiap kali saya melihat lukisan kuno, saya ingin membawanya pulang. Awalnya, saya membeli beberapa lukisan Tiongkok kuno dari luar negeri. Kemudian, saya perlahan menyadari bahwa itu terlalu sulit. Banyak museum di luar negeri bahkan bangga mengoleksi barang antik Tiongkok. Suatu kali, saya menawar 3 juta untuk lukisan kuno yang saya sukai, dan penjualnya setuju. Namun, tepat ketika saya membayar uang muka dan bersiap mengambil lukisan itu, pihak lain tiba-tiba meminta 6 juta. Liu Ruyan menatap langit-langit dan berbicara pada dirinya sendiri, seakan-akan dia tengah mengenang masa ini dalam hidupnya. Akhirnya mereka mengancam saya bahwa jika saya tidak membayar, uang jaminan pun tidak akan dikembalikan. Saya tidak punya pilihan selain menerima kekalahan dan pulang ke rumah. Belakangan, saya mengetahui bahwa mereka telah menggunakan cara ini untuk menipu banyak orang, terutama mereka yang sering membeli barang antik Tiongkok dari luar negeri dan membawanya kembali ke Tiongkok. Mereka selalu menjadi sasaran berbagai bentuk penyiksaan. Dalam kemarahan yang memuncak, saya mengambil lukisan kuno itu tanpa ada yang menyadarinya. Saat itu, rasanya cukup baik. Jadi, lagi dan lagi, rasanya semakin baik dan lebih baik lagi. Bagaimana menjadi pencuri yang berjiwa kesatria? Chu Chen melirik Liu Ruyan. Ada sebuah puisi kuno dalam pikiranku.
Jika melihat dari samping, kau akan melihat gunung, dan jika melihat dari depan, kau akan melihat puncak. Pada saat yang sama, aku diam-diam mendesah, tidak pernah menyangka kalau jalan pertumbuhan pencuri besar Huoyan ternyata diawali dengan ditipu. Namun, aku punya batasanku sendiri. Liu Ruyan menoleh ke samping, menatap Chu Chen, dan berkata dengan serius, lukisan-lukisan kuno yang kucuri semuanya hilang di luar negeri. Mengenai lukisan-lukisan kuno di Tiongkok, bahkan yang sangat berharga seperti gambar 5 kambing dan gambar misterius surga, aku tidak akan menyentuhnya. Dan aku juga tidak akan membiarkan orang lain menyentuhnya. Jadi pencuri besar Huoyan menghentikan organisasi H dari mencuri peta 5 kambing malam itu. Mengapa Sekte Beidou mengadakan pertemuan prajurit untuk menangkapmu? Chu Chen bertanya lagi. Liu Ruyan tiba-tiba duduk dan tersenyum tipis. Selain lukisan kuno, hobi kedua saya adalah seni bela diri kuno. Jadi kamu mencuri semua keterampilan unik dari berbagai sekolah dan sekte. Jika saya meminta mereka untuk meminjamkannya kepada saya, mereka tidak akan meminjamkannya kepada saya. Tampaknya memang begitulah adanya. Apakah kamu akhir-akhir ini mengincar Sekte Beidou? Tanya Chu Chen. Liu Ruyan merenung sejenak. Kamu adalah murid Sekte Jiuxuan. Kamu harus tahu bahwa setelah Master Seni Bela Diri adalah alam aura realem. Chu Chen mengangguk. Saudari Yun adalah orang yang kuat di aura realem, yang benar-benar dapat menekan musuh dengan auranya. Saya terutama berlatih kekuatan batin istana Baihua. Liu Ruyan berkata, saya mencapai puncak Master Seni Bela Diri 5 tahun lalu, tetapi saya tidak pernah bisa menembus dari Master Seni Bela Diri ke alam napas. Saya telah melakukan banyak upaya, tetapi saya masih tidak bisa menerobos dari Master Seni Bela Diri ke alam napas. Saya mencoba mencari alasannya melalui keterampilan sekte lain, tetapi sayangnya, dalam beberapa tahun terakhir, saya telah mempelajari banyak keterampilan dari berbagai sekte besar, tetapi saya masih tidak bisa melangkah ke alam napas. Langkah ini terlalu sulit. Seperti yang kau katakan, di seluruh dunia seni bela diri, hanya Sekte Jiuxuan, Sekte Beidou, Gunung Damo, dan Pulau Zanlong yang memiliki seniman bela diri di alam Qi. Chu Chen melirik Liu Ruyan. Jadi kau mengarahkan pandanganmu ke Sekte Beidou. Perjalanan kolektif para master alam Qi memberiku kesempatan ini. Liu Ruyan berkata, Sekte Jiuxuan telah menutup gunung, dan orang-orang di Gunung Damo semuanya adalah orang tua botak yang sangat sulit dihadapi. Lokasi Pulau Zanlong misterius, dan aku tidak dapat menemukannya untuk sementara waktu, jadi aku hanya bisa pergi ke Sekte Beidou. Sebelum berangkat ke kota Lia, aku mampir ke Sekte Beidou. Meskipun Sekte Beidou memiliki formasi gerbang gunung dan banyak master, aku masih menyelinap masuk dengan keterampilan tubuhku dan akhirnya mencuri sebagian dari keterampilan internal Sekte Beidou, yang disebut teknik pernapasan bintang. Chu Chen tampak terkejut. Teknik pernapasan bintang dapat dikatakan sebagai salah satu keterampilan internal teratas dari Sekte Beidou, tetapi kamu mencurinya dengan mudah. Chu Chen merasa tertipu oleh penampilan Liu Ruyan dalam penilaiannya terhadap kemampuan pencuri besar Huoyan. Dia memang terlahir sebagai pencuri. Memang benar bahwa pernapasan bintang adalah keterampilan internal tingkat atas. Tetapi bahkan di Sekte Beidou,
Sangat sedikit orang yang dapat berlatih pernapasan bintang hingga ke tingkat pemula. Saya telah mempelajarinya selama beberapa hari, tetapi saya masih belum memiliki petunjuk. Liu Ruyan menatap Chu Chen dan berkedip, apakah kamu ingin melihatnya? Chu Chen merentangkan tangannya. Keterampilan internal Sekte Jiuxuan tidak lebih buruk dari Sekte Beidou. Orang terkuat di Sekte Beidou mempraktikkan teknik pernapasan bintang. Liu Ruyan berkata, ini berarti bahwa teknik pernapasan bintang sulit untuk dimulai. Tetapi begitu Anda memulainya, batas atasnya sangat tinggi. Meskipun keterampilan internal Sekte Jiuxuan juga terbaik, jika Anda membandingkan keterampilan internal dengan wanita cantik, yang satu sangat cantik, yang lain begitu cantik sehingga ikan tenggelam ke dasar air dan angsa jatuh ke tanah, dan mereka ditempatkan di depan Anda, tidakkah Anda ingin memeluk mereka ke kiri dan ke kanan? Ini adalah pertama kalinya Chu Chen mendengar teknik energi internal dibandingkan dengan seorang cantik. Ini tampaknya menjadi alasan lainnya. Chu Chen tiba-tiba menyadari bahwa suster suci cukup bersikap masuk akal. Jika ada kesempatan untuk mengeksplorasi teknik pernapasan bintang, Chu Chen pasti tidak akan menolak. Apa syaratnya? Chu Chen memegang bidak catur putih di tangannya. Dengan jentikan jarinya, bidak catur putih itu berputar ke atas. Apakah ada surga di dalam villa keluarga Song? Liu Ruyan tiba-tiba bertanya, matanya tertuju pada Chu Chen. Chu Chen terkejut, lalu tersenyum, merentangkan tangannya dan menggelengkan kepalanya. Benar-benar tidak ada surga di villa keluarga Song. Chu Chen tidak berbohong, dialah yang menciptakan surga ini. Jika dia suka, tempat tidur tempat Liu Ruyan berbaring sekarang akan menjadi surga. Liu Ruyan benar-benar bingung. Penilaiannya adalah bahwa ada surga di dalam villa keluarga Song. Tetapi Liu Ruyan merasa bahwa jawaban yang baru saja diberikan Chu Chen padanya juga benar. Apakah keluarga Song benar-benar tidak memiliki tempat yang diberkati? Namun dia melihat semua perubahan itu pada Chu Chen. Mengapa demikian? Liu Ruyan merasa pikirannya mulai menjadi bingung. Sudut mulut Chu Chen sedikit terangkat. Dia tahu tujuan Liu Ruyan. Saya ingin menerobos ke alam Qi melalui tanah yang diberkati. Bukankah ada tempat yang diberkati di Istana Beihua? Tanya Chu Chen. Ya, Liu Ruyan berkata tanpa daya. Tetapi waktu yang dibutuhkan untuk membentuk tanah yang diberkati itu kurang dari 10 hari dalam setahun. Di Istana Beihua yang begitu besar, dengan begitu banyak orang, mereka membagi tanah yang diberkati ini selama 10 hari. Sekalipun Liu Ruyan adalah gadis suci Istana Beihua, dia tidak dapat menikmatinya sendirian. Surga ini terlalu berharga. Liu Ruyan bangkit berdiri, berjalan ke rak buku, mengeluarkan selembar bambu yang kelihatannya sudah cukup tua, lalu melemparkannya ke Chu Chen. Ambillah. Chu Chen mengambilnya, melihatnya, dan tercengang. Ini adalah teknik pernapasan bintang. Ngomong-ngomong, aku tidak mengerti teknik pernapasan ini, jadi kamu bisa mencobanya. Liu Ruyan berkata. Jangan khawatir, tidak ada syarat apapun. Bab 604, Latihan Pemeliharaan Kesehatan. Tao Chu Chen menatap potongan bambu di tangannya, merasakan sedikit kesejukan. Teknik pernapasan bintang dari Sekte Beidou baru saja diberikan kepadanya seperti itu. Hal ini membuat Chu Chen sendiri merasa sedikit malu.
Tahukah kamu, hal terpenting dalam latihan seorang ahli bela diri adalah kekuatan dalam dirinya, yang menjadi pondasi latihannya. Teknik pernapasan bintang adalah salah satu keterampilan internal paling maju di dunia seni bela diri saat ini. Liu Ruyan juga berkata bahwa orang terkuat di Sekte Beidou saat ini adalah orang yang telah memahami teknik pernapasan bintang hingga tingkat tertentu. Ini dapat dikatakan sebagai harta karun paling besar di dunia para pendekar. Bahkan 9 gurunya memuji teknik pernapasan bintang sekolah Beidou ketika mereka menyebutkannya. Tetapi tidak seorang pun dari mereka yang pernah melakukan kontak dengan teknik pernapasan bintang. Liu Ruyan melemparkannya tanpa ragu-ragu. Chu Chen memegang potongan bambu teknik pernapasan bintang di tangannya, merasakan kelembutan di dalamnya, dan setelah hening sejenak, dia akhirnya berkata, "Meskipun keluarga Song tidak memiliki tanah yang diberkati, aku memiliki formasi yang dapat membantu saudari Liu memasuki alam aura lebih cepat." Oh, Liu Ruyan penasaran. Dia tahu betapa sulitnya menerobos ke alam Qi. Kecuali jika itu adalah tempat yang diberkati, mungkin itu bisa berperan. Liu Ruyan belum pernah mendengar tentang formasi yang dapat membantu orang melakukan terobosan. Formasi macam apa yang memiliki efek ajaib seperti itu? Tanya Liu Ruyan. Chu Chen merenung sejenak dan menatap Liu Ruyan. Aku menamainya, susunan misterius rahasia surga. Pembentukan surga yang misterius dan diagram surga yang misterius. Liu Ruyan tiba-tiba menjadi tertarik dan saling memandang. Apakah kamu mendapatkan ini dari diagram misterius surga? Chu Chen mengangguk. Mata Liu Ruyan tiba-tiba berbinar. Dia tahu betul bahwa ada rahasia yang tersembunyi di peta misterius surga, tetapi dia tidak dapat mengetahuinya. Saya akan segera menyiapkan bahan formasi untuk Anda, Liu Ruyan berkata. Di mana Anda berencana untuk mendirikan formasi? Kita tinggal di sini saja. Chu Chen terlalu malas untuk keluar. Lagi pula, arai mendalam Tianji sangat penting, jadi lebih baik merahasiakannya. Liu Ruyan berbalik dengan cepat dan berjalan keluar ruangan. Chu Chen menunggu sebentar dan pandangannya tertuju pada potongan bambu di tangannya. Sementara Liu Ruyan belum kembali, Chu Chen mulai membaca isi pada lembaran bambu. Chu Chen juga sangat penasaran dengan teknik pernapasan bintang. Metode energi internal yang dapat dipuji oleh 9 master adalah unik di seluruh dunia seni bela diri. Chu Chen juga ingin tahu apakah teknik pernapasan bintang benar-benar sesulit itu. Potongan bambu itu diukir dengan teks yang padat. Beberapa di antaranya bahkan sedikit kabur, dan telah terkikis oleh waktu. Awalnya tidak ada kata-kata seperti langit yang penuh bintang, alam semesta yang luas, bima sakti yang cemerlang, seperti yang dibayangkan Chu Chen. Sebaliknya, ia memperkenalkan cara berlatih latihan pernapasan untuk menjaga kesehatan. Selain itu, ritme teknik pernapasan ini sangat aneh, yang membuat Chu Chen sedikit bingung. Teknik pernapasan bintang ini sungguh aneh. Tidak ada kata yang berhubungan dengan bintang di seluruh teks. Tidak banyak kata dalam teknik pernapasan bintang. Setelah Chu Chen membacanya dari awal hingga akhir, ia merasa bahwa itu adalah artikel tentang teknik pernapasan untuk menjaga kesehatan, tetapi iramanya sangat aneh. Chu Chen mencoba meniru dan mempelajarinya, tetapi begitu ia mencoba,
ia merasakan aliran darah yang deras dan hampir muntah darah. Chu Chen buru-buru berhenti, matanya menunjukkan keterkejutan. Teknik pernapasan bintang memang misterius. Ini adalah teknik energi internal tersulit yang pernah dihadapi Chu Chen. Meskipun disebut teknik pernapasan bintang, itu dimulai dengan kultivasi diri yang paling dasar. Chu Chen menebak, mungkin itu untuk menumbuhkan kesehatan terlebih dahulu, dan setelah mencapai tingkat tertentu, kemudian menghubungi dunia luar, berkomunikasi dengan langit dan bumi, dan memahami kekuatan bintang-bintang. Sementara Chu Chen sedang memikirkan teknik pernapasan bintang di dalam ruangan, di luar ruangan, di taman, Liu Ruyan sudah mengatur agar orang-orang turun dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk mendirikan formasi. Semua bahan harus memiliki kualitas terbaik. Formasi macam apa itu formasi rahasia surgawi misterius? Liu Ruyan menatap pintu kamarnya yang tertutup rapat. Matanya berkilat rumit. Jika itu benar-benar dapat membantuku menerobos ke alam Qi, maka berikan dia teknik pernapasan bintang yang sebenarnya. Wajah cantik Liu Ruyan sedikit memerah. Apa yang baru saja diberikannya kepada Chu Chen bukanlah teknik pernapasan bintang, tetapi jenis teknik energi internal lain yang disebut teknik pemeliharaan kesehatan Tao. Ini adalah salah satu cara yang dipertimbangkan Liu Ruyan untuk menerobos ke alam Qi. Latihan pemeliharaan kesehatan Tao adalah metode kultivasi ganda. Liu Ruyan juga secara tidak sengaja mendapatkan lokasi tersebut dari sebuah lukisan kuno. Dia mencari-cari di antara semua kitab klasik tetapi tidak pernah melihat catatan tentang latihan-latihan pemeliharaan kesehatan Tao. Namun, berdasarkan pemahamannya tentang teknik energi internal, Liu Ruyan menyimpulkan bahwa teknik pemeliharaan kesehatan Tao bahkan lebih baik daripada teknik pernapasan bintang. Tentu saja, Liu Ruyan hanya bertahan pada tahap teoritis. Latihan pemeliharaan kesehatan Tao lebih sulit dipahami daripada teknik pernapasan bintang. Baru saja, ketika Chu Chen dengan terus terang mengatakan bahwa keluarga Song tidak memiliki tempat yang diberkati, Liu Ruyan tanpa sadar memikirkan keterampilan menjaga kesehatan Tao. Barangkali, ini adalah satu-satunya kesempatannya untuk memasuki alam nafas. Bahan-bahan untuk mendirikan formasi segera dipersiapkan dan Liu Ruyan membawanya ke dalam ruangan. Hal pertama yang kulihat adalah Chu Chen sedang menatap potongan bambu. Liu Ruyan merasa sedikit bersalah. Aku kembali. Chu Chen meletakkan potongan bambu itu dan mendesah. Teknik pernapasan bintang memang sangat mendalam. Aku telah membacanya dengan saksama beberapa kali, tetapi aku masih belum memahami misterinya. Saya juga tidak memahaminya, jawab Liu Ruyan. Dia tidak berbohong. Dia tidak memahami teknik pernapasan bintang atau latihan pemeliharaan kesehatan Tao. Kita siapkan formasinya dulu. Chu Chen berpikir sejenak. Tatapannya jatuh ke ranjang besar yang empuk. Sudut mulutnya sedikit terangkat. Itu saja. Dia sebenarnya menggunakan tempat tidurnya sendiri untuk mengatur formasi tersebut. Liu Ruyan melirik Chu Chen. Dia curiga bahwa Chu Chen melakukannya dengan sengaja. Terserah kamu. Liu Ruyan berbalik dan berjalan keluar ruangan. Dia adalah orang yang ahli dalam formasi dan juga mengerti aturan. Dia belum pernah mendengar tentang Tianji Misterius Array, dan dia tidak tahu keefektifan array itu, tetapi dia dapat membayangkan keistimewaannya.
Dia harus menghindarinya dengan tepat. 1 jam berlalu. Di luar pintu, Liu Ruyan mendengar suara Chu Chen, "Saudari Liu, masuklah." Liu Ruyan mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Matanya pertama kali melihat ke arah tempat tidur. Chu Chen berjalan ke papan catur dan mengambil potongan bambu. "Kakak Liu, tidurlah. Kurasa kau tidak akan bisa bangun dari tempat tidur sepanjang hari." Ini kedengarannya agak aneh. Liu Ruyan merasa skeptis. Tetapi dia berjalan mendekat, melepas sepatunya, dan memperlihatkan sepasang kakinya yang indah. Saat dia duduk di tempat tidur, Liu Ruyan merasakan aura yang sangat kuat dan misterius mengalir ke arahnya seperti air pasang. Tubuh Liu Ruyan bergetar, dan matanya tiba-tiba membelalak ekstrim. Surga di bumi. Dia telah memasuki tanah suci Istana Beihua. Meskipun hanya sehari setiap tahun, tetapi dia dapat merasakan manfaat berlatih di tanah suci tersebut. Dia tidak pernah menyangka kalau Tianji Misterius Arai yang didirikan Chu Chen benar-benar menjadi surga. Pada saat ini, Liu Ruyan tiba-tiba mengerti. Dia akhirnya mengerti mengapa Sekte Tianji telah berusaha keras selama ratusan tahun untuk menguraikan peta misterius Tianji milik mereka. Mengapa Sekte Tianji rela melakukan segala cara untuk mengambil kembali peta misterius Tianji dari Chu Chen dan bahkan menghukum mati Chu Chen? Mengapa Chu Chen mampu memperbaiki begitu banyak lukisan kuno dalam semalam? Karena Tianji Misterius Arai adalah surga. Chu Chen bisa menciptakan surga. Liu Ruyan memejamkan matanya dan merasakannya sejenak, hatinya terkejut. Efek dari tanah terberkati yang diatur oleh Chu Chen bahkan lebih baik daripada tanah terberkati di Istana Beihua. Jika seseorang dapat tinggal di surga seperti itu untuk waktu yang lama, mencapai alam Qi akan segera terjadi. Chu Chen melirik ke arah tempat tidur. Dia tidak bisa melihat ekspresi Liu Ruyan di dalam, tetapi dia bisa membayangkannya. Chu Chen mengambil potongan bambu dan berjalan keluar pintu. Efek formasi ini bertahan selama 24 jam. Chu Chen percaya bahwa Liu Ruyan tidak akan bisa bangun dari tempat tidur dalam 24 jam ini. Namun, yang mengejutkannya, Liu Ruyan bergegas keluar saat ini. "Tunggu sebentar." Chu Chen berbalik dan menatap Liu Ruyan dengan ekspresi bingung. Liu Ruyan melangkah ke rak buku, membuka kompartemen rahasia, mengeluarkan selembar bambu, berjalan ke arah Chu Chen, mengulurkan tangannya, dan berkata, "Berikan salinanmu padaku." Chu Chen bingung dan tanpa sadar mengulurkannya ke Liu Ruyan. Setelah Liu Ruyan mengambilnya, dia menyerahkan selembar bambu lagi kepada Chu Chen. Ini adalah teknik pernapasan bintang yang sebenarnya. Chu Chen tertegun, menatap wajah cantik di hadapanku. Mendengarkan perkataan Ibu Wuji, mulut Chu Chen sedikit berkedut. Metode energi internal macam apa yang barusan itu? Walaupun itu bukan teknik pernapasan bintang, Chu Chen merasa bahwa apa yang baru saja dilihatnya memang merupakan teknik energi internal tingkat atas yang sesungguhnya. Wajah cantik Liu Ruyan memerah, dan dia mengepalkan potongan bambu di tangannya. "Jangan khawatir." Bersambung.